semua imajinasi dia. Pusat Studi Agama dan Demokrasi, atau Pusat kembali mengadakan pemutaran dan diskusi film. Kali ini pada hari Jumat, 18 Maret 2016, diputar film berjudul Her. Acara yang kembali bertempat di Pisa Cafe, Jalan Mahakam, Jakarta Selatan tersebut, diisi oleh narasumber yakni Fah Depi, penulis dan CEO Inspirasi.co, serta Ihsan Ali Fauzi, dari Yayasan Paramadina. Hanya pemantik diskusi saja mengenai beberapa hal yang sepertinya layak dan akan menarik untuk kita diskusikan. Dalam pemaparannya, Fah Depi mengatakan bahwa Theodore menunjukkan pada kita bahwa gagal cinta adalah sesuatu yang sakit. Film ini juga menunjukkan bahwa orang bisa bangkit. Menurut Fah, teknologi kamera sekarang bisa membaca ekspresi wajah seseorang. Dari aplikasi sederhana saja bisa menimbulkan banyak konsekuensi hidup manusia. Film ini meninggalkan PR bahwa gagalnya kita menafsirkan respon orang lain. Jelas Fah, Catherine, mantan istrinya tidak mampu mendengarkan, walaupun dia memiliki tubuh. Sementara Samantha mampu mendengarkan, namun tidak memiliki tubuh. Pertanyaan, apakah teknologi membuat manusia kesepian? Jawabnya adalah tidak. Film ini menunjukkan bahwa teknologi bisa membuat manusia memiliki teman. Imbuh Fah lagi. Diajak untuk mengetahui jenis suara saya karena pakai teknologi speech recognition. Jadi saya kalau bilang, "Hi Siri, how are you?" Hi Siri, how are you? Dia bilang, "I'm pretty good, Ihsan." Terus kalau saya tanya, "Hi Siri, how are you?" I feel good. Oh, dia jawab. Dan dia ada tulisannya. Jadi kalau saya bilang, saya bilang, "You are stupid." But I'm just trying to help you. Just trying to help you. Terus saya bilang, kita yang lebih tricky ya. Who is God? Okay, check it out. Ya, jadi dia menunjukkan saya artikel tentang Tuhan. Saya bilang, "Oh my wife." Oh, what is your wife's name? What is your wife name? Dia nanya. Lebay. Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi handphone beli 12 juta cuma buat WhatsApp-an gitu. Itu yang 1.200.000 juga bisa gitu. Tapi sudah bisa. iPhone itu sejak iPhone 5 itu sudah bisa kita misalnya seperti tadi misalnya buka email misalnya send to my wife. Selama terrekognisi misalnya my wife itu siapa, alamat emailnya ada, dia cantumkan di situ. Saya title I love you, dia tulis I love you. Kemudian how are you? Kemudian love, five, send. Dia akan kirim sendiri. Jadi kenapa film Her ini dianggap sebagai film yang cerdas? Karena sekarang ini sudah begitu. Cuman dia develop lebih jauh lagi ceritanya sampai ke imajinasi nanti kecerdasan buatan ini akan berkembang. Next boleh. Dan familiar di antara kita, misalnya speech recognition. Itu tadi mengetahui suara saya. Jadi karena di setupnya tadi Ihsan itu suaranya begini, dia tahu. Halo, dia jawab Hai Ihsan. Padahal itu ada pertanyaan filosofis sebetulnya di akhir ketika Samantha mengatakan kita nanti bertemu di satu tempat ketika kau sudah menjadi benda itu di infinity. Jadi artificial intelligence pada titik tertentu dia bisa lebih kompleks, lebih luas, lebih tidak terbatas daripada kehidupan organik dan kehidupan biologis kita. Sebenarnya pertanyaan terakhir itu pertanyaan yang serius sekali. Dia mempertanyakan Tuhan di situ, dia mempertanyakan kehidupan di situ dan seterusnya. Tapi Spike Jonze ini tidak terjebak pada gaya Hollywood gitu, yang pada akhirnya mengatakan bahwa artificial intelligence lah adalah Tuhan. Ada film lain yang dimainkan oleh Johnny Depp, judulnya Transform.
penggemar Windows Phone. Di Android belum ada, jadi hanya ada di Windows Phone dan di iPhone. Jadi di Windows Phone itu ada software namanya Cortana. Cortana itu konon setingkat lebih canggih dari Siri karena dan didengarkan. Jadi emosi ini, film ini ingin mengatakan, saya ingat dulu waktu kuliah orang akan berbicara dengan handphonenya seperti Theodore berbicara dengan teman. Oke, next. Full artificial intelligence could spell the end of the human race. Next. Ini Elon Musk, with artificial intelligence we are summoning the demon. Jadi saya ditutup dengan satu adegan di mana Amy dan Theodore ini duduk berdua menghadap kota Los Angeles. Seorang teknolog, saya bukan seorang programmer, seorang ahli teknologi, enggak. Tapi saya penikmat dan pengamat. Saya rame isu LGBT, nanti ada mungkin setelah hari perlu ada spesifik. Jadi dari saya hanya komentar di situ. Seolah-olah punya emosi. Dia bisa bernyanyi untuk kita, main piano untuk kita, tahu kita lagi sepi, dan tak heran jika aktor utama film ini yaitu kita dengan Samantha, sebuah aplikasi komputer. Masalahnya, Samantha ini tak lama lagi akan hadir konkret dalam peradaban kita dalam bentuknya yang lebih kuat, dalam bentuknya yang lebih bervariasi. Jadi artificial intelligence akan dikawinkan dengan robot, menjadi robot cerdas yang bisa mengganti banyak sekali tenaga manusia. Nah, saya baru baca laporan dari Merrill Lynch 2015. Di laporan melakukan satu kajian mendalam. Artificial uterus, di mana manusia lahir bisa dilahirkan bukan lagi dari rahim seorang wanita. Artificial uterus ini itu rahim itu kaum hawa lebih cenderung dengan gadget smartphone. Demikian reporter nomangs.com TV, Nomi, melaporkan dari Pisa Cafe, Mahakam, Jakarta.